Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar matematika. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bilangan pecahan part 1, membandingkan bilangan pecahan matematika kelas 7. Materi yang akan dipelajari adalah yang pertama pengertian bilangan pecahan, yang kedua pecahan senilai, yang ketiga menyederhanakan dan membandingkan pecahan, dan yang keempat contoh soal. Pengertian bilangan pecahan, perhatikan ilustrasi berikut. Bagaimanakah kita menyatakan banyak kue yang terpotong? Nah, kita lihat ada kue, kemudian dipotong seperti ini, sebenarnya dibagi jadi 4 ya. Kemudian yang dipotong hanya satu bagian. Banyak kue yang terpotong berarti ada 1 kan ya, 1 semuanya ada 4, berarti 1/4 bagian. Kemudian B, banyak kue yang tersisa. Kue yang tersisa di sini ada 1, 2, 3 bagian dari seluruhnya 4, berarti 3/4 bagian. Kemudian ada gelas berisi air ya. Kemudian kalau berisi penuh ada 5 bagian. Nah, sedangkan di sini kita lihat ya sebagian aja yang terisi ya. Bagaimanakah menyatakan banyak air dalam gelas? Air dalam gelas ini tingginya 3 ya. Kalau full 5 berarti banyak air dalam gelas 3 per seluruhnya 5. 3/5 gelas. Kemudian yang B, banyak ruang kosong dalam gelas. Ruang kosong di sini dari sini sampai sini ada berapa ini? 2 ya, 2 bagian. Berarti 2/5 bagian. Selanjutnya dari situ bisa kita simpulkan bilangan pecahan pada pernyataan tersebut adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A bagian dari B bagian yang ekuivalen. Jadi, bagian-bagiannya harus sama ya. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Kemudian yang A kita sebut dengan pembilang, yang atas namanya pembilang, yang B yang bawah ini namanya penyebut ya. Contoh, misalkan ada lingkaran ini ya, potong-potong dibagi-bagi, jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bagian. Bagaimana kita menyatakan warna biru? Nah, warna biru ini ada 3 per seluruhnya 8, berarti 3/8 bagian. Kalau yang putih 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5/8 bagian. Contoh lagi, misalkan ini. Nah, kalau yang biru 1, 2, seluruhnya ada 3. Tapi coba kita lihat, apakah ini semua sama? Kalau ini kan semua sama ya bagian-bagiannya. Kalau ini sepertinya tidak sama. Supaya sama kita gunakan garis bantu. Nah, kalau seperti ini dengan ini kan sama. Dengan ini sama, dengan ini sama. Jadi harus semuanya sama ya. Jadi untuk yang biru ini ada 2 per seluruhnya ada 4. Berarti 2/4 bagian. Kalau yang warna putih 1, 2. Seluruhnya 4, berarti ya sama, 2/4 bagian. Selanjutnya pecahan senilai. Pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau dikalikan dengan bilangan yang sama, maka itu pecahannya tetap senilai atau dibagi ya. Contoh, 3/4. Seandainya kita bagi 2, pembilang dan penyebut. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Hasilnya 6/8. Dari sini bisa kita simpulkan 3/4 senilai dengan 6/8 ya. Kemudian kalau dikali bisa atau dibagi. Misalkan 12/18. Nah, kita bagi dengan 6 misalkan. Tapi harus bisa dibagi dua-duanya ya. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Jadi 12/18 senilai dengan 2/3. Contoh lagi, 1/2. Misalkan saya kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Kemudian saya kalikan 2 lagi. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini semua adalah pecahan yang senilai ya. Nilainya sama, walaupun angkanya berbeda. Bisa saya kasih ilustrasi gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini setengah ya. Setengah yang biru, warna biru ini setengah. Kemudian kalau yang ini
Nah, yang biru ada 2 bagian, seluruhnya ada 4, berarti 2/4. Kemudian satu lagi, yang biru ada 4, seluruhnya ada 8, berarti 4/8. Lihat warna birunya ini kan sama luasnya ya, luasnya sama, berarti bisa dikatakan setengah sama dengan 24 sama dengan 4/8 atau senilai. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Contoh, sederhanakan pecahan berikut. 12/36. Misalkan dibagi dengan berapa ini? 12 dan 36. Semua dua-duanya bisa dibagi dengan misalkan 2 ya. 12 bagi 2, penyebutnya juga sama. 36 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 36 bagi 2, 18. Apakah ini sudah sederhana? Bisa dibagi lagi kira-kira? Bisa ya. Bisa dibagi 2, dibagi 3, atau langsung dibagi 6 coba. 6 dibagi 6. Kemudian 18 dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 18 bagi 6, 3. Sepertiga ini, 1 dan 3. Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan sama? Lain 1 ya. Sudah mentok kayaknya. Berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana gitu ya. Contoh lagi 90/135. Misalkan dibagi berapa ini? Dibagi 5 coba. Langsung gini ya, 90 bagi 5, 135 juga dibagi 5. 90 dibagi 5 ada 18. 135 dibagi 5 ada berapa ini? 27. Nah, 18/27. Bisa dibagi lagi? Bisa ya. Dibagi apa yang nanya? Dibagi 9. 18 bagi 9 ada 2. Kemudian 27 dibagi 9 ada 3. Ini juga bentuk yang paling sederhana. Oke, membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini ada beberapa macam ya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung membandingkan nilai pembilangnya. Jadi kita lihat di sini 5/7 dengan 2/7. Penyebutnya sama-sama 7. Untuk membandingkannya cukup kita lihat yang atas atau pembilangnya. 5 dan 2 besar mana? Besar 5 ya. Berarti yang lebih besar adalah yang 5/7. Sangat mudah ya. Kalau yang ini 3/10, 9/10. Besar 9 ya. Berarti lebih besar 9/10. Yang kedua, jika pembilangnya sama, maka kita bandingkan penyebutnya. Semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya. Nah, ini kebalikannya nih. Sekarang yang atas yang sama yang atas. Ya, 2/3, 2/5. Kita lihat yang paling besar yang 5 ini ya. Nah, ini kalau yang paling besar yang penyebut, berarti ini sebaliknya ya. Nilai pecahannya justru semakin kecil. Berarti 2/5 ini semakin kecil. Jadi yang besar adalah 2/3. Ini juga sama. Pembilangnya sama-sama 5. Penyebutnya yang ini 7, yang ini 4. Jelas yang lebih besar adalah yang penyebutnya kecil. Jadi 5/4 yang lebih besar ya. Selanjutnya, jika penyebut dan pembilang berbeda, kita samakan penyebutnya. Kemudian kita bandingkan pembilangnya seperti nomor 1. Kita samakan penyebutnya ya. Contoh, 2/3 dengan 4/5. Yang ini 3, yang ini 5. Kita samakan. Kita cari KPK-nya 3 dan 5 itu 15 ya. Oke. Jadi dikalikan 5 supaya jadi 15. Atas juga dikalikan 5. Sehingga menjadi 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Kemudian yang 4/5. Taruh sini. Nah, ini juga sama. 5 supaya jadi 15 kita kalikan 3. 5 kali 3, 4 juga kalikan 3. 5 kali 3, 15. 4 kali 3, 12. Kita lihat. Kalau penyebutnya sudah sama, jelas kita lihat yang atas. Yang atas yang lebih besar adalah yang 12. Berarti yang lebih besar 12/15. Jadi yang ini lebih besar 4/5. Atau ada cara lain yang menurut saya lebih mudah ya. Caranya gini. Nah, 2/3, 4/5.
Nah, ini cukup kita kalikan menyilang ya. Misalkan 2 dengan 5. 2 kali 5, ini kita kalikan. 2 kali 5 hasilnya 10. Yang ini, satunya lagi menyilang. 3 kali 4, 12. 10 dan 12 besar mana? Besar 12 ya. Tentunya lebih besar yang 4/5. Jadi, 2/3 lebih kecil dari 4/5. Gampang yang ini ya kayaknya ya. Oke, terserah. Yang penting kalian bisa ya. Bisa cara atas atau cara bawah. Contoh soal yang pertama, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang diarsir pada lingkaran berikut adalah, nah kita lihat pecahannya seperti ini. Nah, saya gambar di bawahnya. Nah, ini kan nanggung ya. Kalau diantaranya berarti segini, agak ke sini, atau agak ke sini juga. Nah, berarti antara pecahan ini dengan pecahan ini, ya. Berarti yang ini berapa ini? 1/2 ya. Kalau yang ini 3/4. Berarti pecahan yang sesuai, yang di antara gambar ini adalah setengah dan 3/4. Jadi antara setengah dan 3/4. Contoh soal yang kedua, air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah titik-titik botol. Kalau ini sangat mudah ya, cukup dibagi saja. 400 liter dibagi dengan 250 ml. Ingat, kalau membagi harus pecahannya satuannya sama. Kalau yang atas liter, yang bawah mililiter. Yang diganti yang mana? Liternya ya. Liter kita jadikan mililiter. Cukup dikalikan 1000 ya. Jadi 400.000 mililiter per 250 mililiter. Oke, nolnya kita coret. Boleh ya. Mililiternya satuannya juga sama. Tinggal 40.000 dibagi 25. Gimana cara baginya? Coba 400 dibagi 25 ada 16 ya. Tinggal kasih 02 jadi 1600 botol. Jawabannya adalah C. Sangat mudah. Contoh soal yang ketiga, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Yang A setengah, 11/16, 3/32, dan 6/8. Untuk mengurutkannya harus kita samakan penyebutnya. Di sini kita lihat 2/16, 32/8, 32 dan 8 ini tidak sama. Harus kita samakan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Ya 2 itu 2 pangkat 1, 16 ini 2 pangkat 4 ya. 32 ini 2 pangkat 5 dan terakhir 8 2 pangkat 20, 2 pangkat 3 ya. KPK itu cukup menuliskan semua faktornya. Faktornya hanya 2 ya. Dan diambil pangkat terbesar. Berarti 2 yang pangkatnya besar adalah 2 pangkat 5 ya. Berarti ya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Jadi ini kita jadikan penyebutnya 32 ya. Ini tetap setengah-setengah ya. Nah, 2 kali berapa hasilnya 32? Kali 16 ya. Tadi atas juga kalikan 16. 1 kali 16, 16/32. Sudah. Selanjutnya yang ini, 11/16. Penyebutnya jadikan 32. 16 kali berapa? Kali 2. Iya betul. 11 kali 2, 22. Selanjutnya yang ini sudah sama ya. Berarti persis 3/32. 6/8 kali berapa ini ya? 8 kali 4 ya. 8 kali 4 32, 6 kali 4 24. Kalau penyebutnya sudah sama 32, 32, 32, 32, kita cukup membandingkan pembilang atau yang atas. Yang paling besar yang mana? Ini ya, 24. Berarti ini yang paling besar. Diteruskan dengan yang ini 22, yang kedua ya. Yang ketiga 16, yang keempat 3 ini. Di urutan dari yang terbesar, yang pertama adalah yang ini 6/8. Oke. Kemudian 11/16. 1/2. Yang terakhir 3/32. Ini urut
dimulai dari yang terbesar. Selanjutnya, contoh yang kedua. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30. Kita cari KPK-nya dulu. 10, 40, 20, 30. 10 itu 2 kali 5. 40 itu berapa ya? 8 kali 5 ya. 8 itu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali 5. 20 itu 4 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. 30 itu 2 kali 3 kali 5. KPK kita tulis semua faktornya. Faktornya adalah 2, 3, dan 5 ya. 2, 3, dan 5. Dan ditulis pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar adalah 2-nya ini. Ada 3, ada 2 ya. 2 pangkat 3 ya. Nah, ini. Berapa 2 pangkat 3 kali 3 kali 5? Nah, coba 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. 8 kali 3 24. 24 kali 5 120. Jadi penyebutnya semuanya kita jadikan 120. 10 kali berapa? 10 kali 12 ya. Berarti atasnya juga kali 12. 1 kali 12 12. 9/40. Nah, sama caranya. 40 kali 3 ya. 3, 9 kali 3 juga. Hasilnya 27. 3/20. 20 kali berapa ini? Kali 6. Ya, 6. 3 kali 6, 18. 6/30. Jadikan 120 berarti 30 kali 4. 6 kali 4, 24. Kita cari, karena penyebutnya sudah sama, kita cari yang paling besar. Mana yang paling besar? Ini ya, 27. Jadi ini nomor 1. Disusul 24, nomor 2. Terus ini 18 ini ya, nomor 3. Yang terakhir 12/120. Jadi urutan bilangan pecahan berikut yang dari yang terbesar, nomor 1 9/40, nomor 2 6/30, nomor 3 3/20, nomor 4 1/10. Gampang ya? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.